nanti ada kaitannya kebalikan dari sebuah turunan ya. Jadi nanti akan saya menjelaskan apa itu integral, aturan-aturan integral ya, terus beberapa contoh aplikasi permasalahan terkait dengan integral. Oke, yang saya akan sampaikan pertama yaitu terkait dengan definisi integral. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal terkait dengan integral itu ada masih sangkut pautnya dengan sebuah fungsi maupun dengan turunan ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa di dalam konsep turunan yaitu misalkan ada sebuah fungsi fx ya, dicari turunannya, maka akan sebelah kanannya ini adalah turunannya ya. Aksen di sini adalah turunan yang pertama. Kemudian kalau saya bicara integral, ini turunan. Nah, kalau saya bicara integral, maka f aksen x-nya, hasil dari turunannya, kalau saya kembalikan ke fungsi fx, ya, itu yang dinamakan dengan integral. Jadi, kebalikan dari itu turunan. Ya. Jadi, kebalikan turunan itu adalah integral. Ya. Sebagai contoh di sini kalau kita lihat, ya, contoh yang pertama yaitu ada sebuah fungsi fx sama dengan 10x, maka turunannya adalah f aksen x ya. Turunan pertamanya ya maksud saya yaitu fx-nya di sini adalah 10x, maka menggunakan teknik turunan ya seperti yang pernah saya sampaikan dulu di pertemuan sebelumnya, maka ini kan berlaku aturan apa? Fx itu kan axn ya. Kalau ini diturunkan, maka turunan pertama dari fx ini adalah a dikali n x n min 1 ya, x min 1 x min 1 di sini. Nah, begitupun juga ini a-nya adalah 10. Karena ini tidak ditulis adalah 1, maka 10 kurangi 1 adalah berapa? 10 dikali 1 adalah 10. Kemudian n-nya adalah 1, maka x 1 min 1 kan 0. Maka ini adalah 10x pangkat 0 lah. Berapapun anggota variabel yang dipangkat 0 itu adalah tetap bernilai 1. Maka ini adalah 10 ya. Oke. Sekarang saya bicara mengenai kebalikannya. Ya, kebalikannya ini artinya adalah integralnya ya. Nah, kalau kita lihat maka hasil integral dari ini apa? Kalau misalkan ditanyakan integral dari 10 itu apa? Berapa? Ya jawabannya adalah 10x. Ya. Begitupun juga di contoh yang kedua kalau kita lihat di sini. Di contoh yang kedua ini kan diketahui bahwa fx sama dengan x pangkat 2, turunannya di sini adalah f aksen x-nya adalah 2x. Kalau ditanyakan integralnya, integral 2x berapa? Ya, x pangkat 2. Ini integralnya. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, ini jadi bentuk umum dari sebuah integral itu biasanya disimbolkan seperti ini ya. Nah, fx dx. Artinya ini disuruh melakukan proses integral ya. Nah, kalau ini diintegralkan maka nanti jawabannya adalah fx-nya ditambah c. Ingat di dalam proses integral itu selalu setelah saudara melakukan integral itu di bagian belakangnya harus ditambahi plus c. C di sini adalah konstanta atau bilangan real berapapun sehingga harus ditambahkan plus c. Jadi kalau nanti di soal ada disuruh melakukan integral maka wajib dikasih plus c. Kalau tidak ditambah plus c maka nilainya akan menjadi setengah ya karena kewajiban. Oke, jadi saya runtut sekarang contoh di sini ya, saya punya integral dari 2x dx. Nah, berapakah ini? Nah, ini artinya yang ditanyakan adalah variabel fx-nya kan. Sedangkan f aksen x-nya kan diketahui adalah 2x ya. Nah, berapakah yang sesuai yang sekiranya
ini kalau saya integralkan menjadi ini, nah ini kan yang ditanyakan, ya, yang di sini. Maka ini berapa yang sesuai ketika saya turunkan hasilnya 2x, yaitu x pangkat 2. Ya, x pangkat 2 kalau diturunkan itu adalah 2x ya. Maka ini menjadi x pangkat 2 karena integralnya ditanyakan plus c. Ingat selalu dikasih plus c. Begitupun juga yang berikutnya. Ini ada 5x pangkat 4 dx ya. Nah, ini yang ditanyakan artinya fx-nya ini yang saya ditanyakan. Sedangkan turunannya hasilnya adalah 5x pangkat 4 ya. Nah, ini kalau saya integralkan maka ini yang akan ditanya. Sedangkan kalau diturunkan hasilnya ini. Berapakah fungsi fx ketika diturunkan hasilnya 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5 ya. Maka ini adalah x pangkat 5 plus C. Kalau diturunkan hasilnya 5x pangkat 4. Ya, maka itu jawabannya. Ya. Sebelum kita masuk ke konsep aturan-aturan integral, saya menjelaskan konsep dulu bagaimana alur dari turunan ke sebelah kanan kalau integral itu adalah kebalikannya. Oke. Kemudian kita masuk ke aturan-aturan integral. Ya. Kalau tadi kita memahami dulu konsep yang ini ya. Ke kanan adalah turunan, ke kiri, balik ke kiri adalah integral. Maka kita sekarang masuk ke konsep aturan integral yang secara umum banyak digunakan. Ya, jadi kalau misalkan adalah sebuah pemangkatan seperti ini, ya, xn dx seperti ini, maka ini adalah xn plus 1. Ya. Ini mohon maaf, ralat ini harusnya n plus 1 ya. Bukan n-1 tapi n plus 1. Saya ulangi, ini harusnya n plus 1 ya. Dibagi n plus 1, jangan lupa plus c. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Yang ditanyakan adalah integral t pangkat 3 dt. Ya, integral itu yang perlu diperhatikan kalau ini x, ini maka dx. Kalau ini t, maka dt baru bisa dilakukan integral. Ya, maka ini berapa nilainya? Karena ini variabelnya t, ya, maka ini kan t. Nah, n-nya kan 3, maka 3 plus 1 ya dibagi 3 plus 1 plus c. Maka ini adalah t pangkat 4 bagi 4 plus c, ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian, nah yang berikutnya adalah integral dari 1 per t kuadrat dt. Nah, Pak ini bagaimana? Karena kan ini bukan seperti aturan yang di atas ya. Nah, ada sebuah aturan seperti ini ya. Ada sebuah aturan bahwa jika saya punya seper xn seperti ini, kalau ingin saya ubah ke posisi atas, itu nilainya adalah menjadi x min n. Berubah posisi ke atas itu dia menjadi negatif. Kalau bagaimana Pak kalau misalkan ini adalah x min n Pak? Nah, maka dia kalau berubah posisi ke atas maka menjadi x pangkat n. Tergantung ini positif atau negatif. Karena dalam kasus ini adalah positif, kalau saya rubah ke atas, maka ini menjadi t min 2 dt. Nah, kalau ini kan tinggal saya masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang di awal. Maka ini variabelnya t, min 2 plus 1, ya kan? Ini min 2 plus 1, plus C. Maka ini menjadi T min 1 dibagi min 1 ya, plus C. Ya. Nah, itu. Jadi harus dirubah dulu ke posisinya ke bagian atas ya. Ini plus C. Oke. Nomor 1 sama 2 saya rasa saudara bisa memahami. Nanti saudara bisa ulangi lagi apa yang saya sampaikan. Saya melanjutkan di soal yang berikutnya, yaitu yang berikutnya terkait dengan akar ya, integral, maksud saya integral U du ya. Nah, ini bagaimana Pak? Bentuknya kan belum seperti itu ya. Kalau saudara memiliki seperti ini, A pangkat
M ininya N, maka kalau mau dibuat sebagai pangkat, ini adalah A M per N. Ya. Nah, dalam kasus ini, U-nya ini kan nggak ditulis pangkat 1. Makanya kan nggak perlu ditulis kalau pangkat 1. Ya, maka ini adalah pangkat 1. Nah, akar ini adalah akar 2. 2 ini kan nggak perlu ditulis biasanya ya. Maka ini kalau saya tulis B-nya 2. Ya. Maka ini adalah U, kalau ini saya rubah dalam bentuk pangkat, maka ini adalah setengah DU. Ya, saya ulangi, kalau misalkan ada A3 seperti ini kalau mau jadikan pangkat, maka A3 per 2. Ininya nggak ditulis ya. Bagaimana kalau misalkan seperti ini Pak? 4 akarnya adalah akar 3. Ya, maka A4 per 3 tergantung kasusnya. Nah, kalau ini sudah dibentukkan pangkat seperti ini, baru bisa dihitung menggunakan aturan pangkat yang di atas. Yaitu maka ini U setengah plus 1. Ingat ya, ini plus ya, bukan min. Yang saya tulis di situ, di slide itu salah. Maka ini setengah plus 1 plus J. Maka ini U 3 per 2, ini 3 per 2 plus J. Maka 2 per 3 U3 per 2 plus J. Ya. Loh Pak, kenapa kok ini menjadi 2 per 3? Karena dibagi ini kan menjadi perkalian terbalik. Tapi saudara menulis seperti ini sudah benar. Anggapan saya ya. Tapi kalau mau dibalik, ya pembagi itu kalau dibagi pecahan itu akan terbalik seperti ini, 2 per 3. Oke, itu yang nomor ini. Berikutnya soal yang terakhir di sini kalau kita lihat bahwa nah ini yang perlu saudara cermati. Ini adalah dx. Loh Pak, kok tidak ada variabel x-nya di depan? Nah, ingat ya, sebuah variabel apapun, A misalkan, kalau di pangkat 0 itu nilainya selalu 1. B pangkat 0 juga 1. X pangkat 0 selalu 1. Nah, ini kan sama halnya integral 1 dikali dx. Cuma kan satunya ini kan nggak ditulis, nggak perlu ditulis. 1 dikali dx kan jadi x. Nah, kalau ini saya rubah ke dalam pangkat 0, maka ini adalah karena ini variabelnya x, maka x pangkat 0 dx. Nah, kalau sudah ketemu pangkatnya, tinggal saya masukkan di situ. Maka 0 plus 1, ya, 0 plus 1 plus j. Maka ini x pangkat 1 nggak perlu saya tulis, maka per 1 plus j. Ya, maka ini x plus j. X dibagi 1 kan x ya. Nah, itu jawabannya untuk yang terakhir. Jadi saudara harus mencermati ini pola-pola yang umum banyak digunakan dalam pengintegralan. Kemudian ada aturan perkalian. Ya, perkalian ini artinya dikalikan dengan sebuah konstanta. Jadi misalkan saya memiliki integral dari 2x kuadrat dx. Nah, ini itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah sebuah nilai ya, tetap bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kalau mengacu kepada yang ada di slide, yang mana konstanta itu adalah disimbolkan menjadi huruf K, maka ini konstantanya dikeluarkan. 2 integral x kuadrat dx. Ya, kalau sudah ini 2 tetap di sini, maka ini saya kurung karena ini kan sendiri. Ini harus saya integralkan. Maka kalau ini saya integralkan, maka x 2 plus 1 ya kan dibagi 2 plus 1 ya plus c. Ya. Maka ini menjadi 2 x x pangkat 3 per 3 plus c ya. Dah. Selesai. Ya, itu contoh kalau dia konstanta. Kemudian ada lagi yaitu aturan dari penjumlahan maupun pengurangan ya. Ini maksud saya pengurangan maupun nanti kita lihat di sini ya. Jadi harus dipisah. Misalkan nanti di dalam sebuah soal saudara menemukan soal misalkan 3x kuadrat plus 2x dx seperti ini ya, ini kan penjumlahan. Maka apa yang perlu saudara lakukan? Integral dari 3x kuadrat dx dipisah.
ya, dipisah, plus integral 2x dx. Ya, maka ini karena ini ada konstantanya, ini juga ada konstantanya, maka saya keluarkan dulu, ya. X pangkat 2 dx plus ini juga saya keluarkan dulu konstantanya di luar dari integralnya, ya. Dx. Kalau sudah bentuknya seperti ini, 3, tinggal ini saya integralkan, 2 plus 1 kan pangkat 3. Ini per 3 plus dulu ya. Plus, nanti di akhir selalu dikasih plus C ya, di akhirnya. 2, ini X pangkat 2 kan, 1 tambah 1 kan, per 2 D, kok dx, ini plus C. Ya, ini kan habis. Ya, dibagi. Nah, maka sisanya tinggal X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus C. Ya, begitupun juga kalau ini misalkan pengurangan, maka ini min ya. Berlaku harus dipisah ya. Oke, kita lihat contoh yang kita pertama, bahwa di situ ada integral dari 12z pangkat 5 dz. Karena ini ada konstanta 12, maka ini 12-nya saya keluarkan dulu, tinggal z pangkat 5 dz. Maka ini 12, z 5 tambah 1, 6 per 6 ya kan, plus c. Ini kan bisa dibagi, mohon maaf, ini bisa bagi 2, maka ini disederhanakan menjadi 2z pangkat 6 plus c. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat di sini integral dari 3z kuadrat min 4z plus 5 dz. Ya, nah, ini kita pisahkan terlebih dahulu. Ya, dipisahkan dulu seperti halnya yang tadi saya contohkan, z kuadrat dz min ya integral dari 4z dz plus ya integral dari 5 dz. Ya, tinggal ini saya keluarkan yang ada konstantanya, ini saya keluarkan. 3 z kuadrat dz min 4 z dz plus 5 integral dz. Ya. Maka ini menjadi 3 z pangkat 3 per 3 kan 2 plus 1 ya kan, min 4 z pangkat 2 per 2 5 kan, ini x pangkat 0 kan, seperti yang tadi, x pangkat 0 z pangkat 0 kan, karena kan ini dz bukan menggunakan variabel x, maka ini menjadi z pangkat 1 per 1 ya, ini yang terakhir plus c. Ini kan bisa disederhanakan, dibagi, ini juga bisa dibagi, 5 bagi 1 ya 5, maka ini menjadi z pangkat 3 kalau disederhanakan min 2z kuadrat ya plus 5z plus c di akhirnya. Oke, itu jawaban untuk yang kedua ya dari latihan soal ini. Oke, kemudian saya berlanjut ke berikutnya. Nah, ini ada yang namanya aturan-aturan fungsi eksponensial. Ya, jadi apa itu aturan fungsi eksponensial? Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 aturan fungsi eksponensial. Eksponensial ini yang dimaksud di sini, ini maknanya adalah huruf E itu adalah eksponensial. Ya, E ini di sini adalah eksponensial. Maksudnya ini adalah eksponensial. Apa itu Pak eksponensial? Eksponensial itu adalah sebuah bilangan khusus yang mana dia biasanya memiliki nilai 1, berapa atau 2, berapa. Ya, di kalkulator kalau saudara punya kalkulator yang lengkap, kalau saudara klik E di situ itu ada memiliki nilai variabel tertentu. Ya, itu adalah eksponensial. Aturan yang pertama EX ya. Nah, itu maka dia EX seperti ini ya. Ini dan ini. Kita lihat sebagai contoh ya, biar kita langsung bisa mengetahui apa makna dari aturan itu. Kalau kita lihat di sini integral yang pertama adalah 3E 5/4U.
U DU. Kalau kita lihat di sini, ini ikut aturan yang mana? Nah, karena ini integralnya depannya ada konstantanya, saya keluarkan dulu 3-nya. Ya, tinggal ini menjadi 5/4 U DU. Kalau ini kan X, maka DX. Kalau ini U, maka DU. Ikut aturan yang mana? Aturan yang ini, karena K yang di sini adalah K konstanta. K konstantanya ini berapa? 5/4. Maka saya mengikuti aturan ini. Ya. Maka tinggal mengikuti aturan itu, ini 3 dikali E. Karena itu KX ya, maka ini KU ya. Harusnya ini 5/4 U dibagi K. Ya. K-nya berapa? 5/4 ya kan? 5/4 plus C. Ingat kalau pembagian seperti ini bisa dibalik 3 dikali 4/5 dikali E 5/4 U plus C. Mau dikalikan 3 kali 4, 12 boleh ya. Mau 12/5 E 5/4 U plus C itu sudah yang paling sederhana ya. Jadi tergantung nanti dari dari soalnya itu masuk ke aturan yang mana, maka itu penyelesaiannya ya. Langsung diselesaikan menggunakan rumusan yang ada di aturan ini. Ya. Oke, contoh yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Di sini diketahui bahwa berapakah integral dari 2 min 5x dx. Nah, ini ikut aturan yang mana? Ini ikut aturan yang keempat. Karena apa? Karena variabel nilai A di sini itu adalah sebuah nilai yang mana di sini diikuti angka 2 diwakili. K di sini adalah konstanta ya, yaitu min 5-nya. Maka dia memenuhi aturan yang keempat ya. Kalau yang ketiga ini kan nggak ada K-nya, padahal ini ada min 5-nya ya. Maka ikuti aturan yang keempat, maka penyelesaiannya ikuti yang sama dengannya itu. K-nya, A-nya berapa? 2. Ya. KX-nya min 5X. Dibagi K-nya berapa? Min 5. Len, du, A-nya berapa? 2. Plus C. Jadi tinggal dimasukkan ke rumusnya saja yang ada di sini. Oke. Itu untuk eksponensial. Kemudian ada lagi aturan integral x min 1, yang mana itu biasanya seper x ya. Kan tadi saya sudah jelaskan di awal, kalau mau merubah posisi, kalau dirubah dari atas ke bawah maupun dari atas ke bawah maupun bawah ke atas, yang tadinya positif bisa negatif, yang tadinya negatif bisa positif, tergantung perpindahannya. Pokoknya dipindah, dia akan berubah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini aturan x min 1 ini maknanya adalah integral dari x min 1 dx, atau biasanya karena ini di atas maka kan 1/x dx. Ya, itu hasilnya selalu ln x plus c. Nah, kita lihat di contoh integral 4x dx. Nah, ini kan sama juga integral dari 4 dikali seper x kan, dx. Nah, 4-nya kan saya keluarkan karena konstanta, tinggal seper x dx. Nah, ini nilainya apa? Ya ln x itu kan. Nah, plus c. Begitupun juga yang di bawah itu soalnya integral dari 5 min 5x plus e min 2x dx ya. Maka ini adalah apa hasilnya? Integral min 5x dx dipisah dulu ya, plus integral e min 2x dx ya. Nah, min 5-nya kan keluar. Jadi min 5 ln x, langsung saya eksekusi saja ya. Nah, kan min 5 dikali per x kan, makanya ini menjadi ini. Nah, e min 2x ya, ini kita lihat di aturan sebelumnya. Nah, ikut aturan yang mana? Ini karena ada K-nya min 2, maka langsung dimasukkan saja di situ, yaitu e min 2x, K-nya adalah min 2 plus C ya.
plus ketemu min, ini nanti akan menjadi min. Ini loh, plus ketemu min, maka dia akan menjadi min E 2X per 2 plus J. Ya. Sampai sini aja sudah benar sebenarnya. Oke, bisa dipahami. Ini campuran dari soalnya ya, antara ln sama eksponensial yang di awal. Kemudian ada lagi yang namanya aturan substitusi ya. Nah, ini yang sedikit rumit, jadi saudara harap perhatikan dengan baik. Ya, ini harap saudara perhatikan dengan baik. Aturan substitusi ini ada sebuah permisalan ya, di mana permisalannya itu tergantung nanti bisa menggunakan variabel U ya, yang pada umumnya. Saya langsung contohkan saja ya, untuk penyelesaian yang soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, yaitu integral dari 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 4 6x kuadrat dx, seperti ini. Ya. Nah, ini itu bagaimana cara penyelesaiannya? Kan tidak mungkin kita pisahkan, karena ini kan ada perkalian. Kecuali kalau sudah langsung plus gitu ya, 6x-nya nggak ada. Atau saudara kalikan distributif, nah di pangkat 4, ini di pangkat 4, kan 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 4, itu kan sama juga dengan 2x pangkat 3 plus 1, 2x pangkat 3 plus 1, sampai 4 kali kan, karena pangkat 4. Nah itu kan tidak efisien. Kalau kita harus memangkatkan dulu, baru kita memisahkan ya, itu kan tidak efisien. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini bisa menggunakan teknik permisalan. Ya, saya contohkan 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 4 6x kuadrat dx. Apa Pak maksudnya permisalan ya? Jadi misal carilah yang dalam kurung dan dia memiliki pangkat tertinggi. Yang mana yang dalam kurung dia memiliki pangkat tertinggi kan yang ini, 2x pangkat 3 plus 1. Ini yang saya misalkan sebagai variabel U. U 2x pangkat 3 plus 1. Ya. Ingat, cari yang kurung, kemudian cari yang pangkatnya tertinggi, kan itu. Yang dia dikurung juga dia memiliki pangkat tertinggi, pangkat 4. Maka itu yang saudara harus misalkan sebagai U. Nah, sekarang U-nya ini sama dengan 2x pangkat 3 plus 1. U ini kalau saya turunkan, turunan ya, ini saya sekarang bicara turunan. Turunan itu kan sama dengan juga du per dx ya. Itu yang saya jelaskan di awal. Artinya apa? Karena ini mengandung variabel x, maka akan diturunkan terhadap variabel x. Maka ini kalau saya turunkan, menjadi 2 kali 3 ini kan 6. 3 kurangi 1 kan 2. Nah ini kan 0, konstanta kalau diturunkan. Maka ini kan 6x pangkat 2. Kalau ini saya kalikan silang, du-nya kan sama dengan 6x kuadrat dx. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah dimisalkan ini, kemudian ini diturunkan, hasilnya seperti ini, terus ini dikalikan silang ketemu ini, selesai, maka saya masukkan ke sini. Integral, nah ini kan sebagai U pangkat 4, toh, ya kan? Ini kan sekarang dimisalkan U. Ya, U pangkat 4. Nah, sedangkan 6x pangkat 2 dx, ini kan yang bagian ini. Kita lihat bahwa du itu sama dengan 6x kuadrat pangkat dx. 6x kali dx itu adalah du. Karena sama dengan, ya kan? Artinya nilai ini itu sama juga dengan ini. Sehingga nilai ini itu sama juga dengan du. Kalau sudah seperti ini, karena ini sudah variabel u, ini variabel u, tinggal ini saya melakukan perhitungan integralnya menggunakan aturan yang tadi, u plus 1, ya, maka ini u 4 plus 1 plus J. Maka ini adalah U pangkat 5 plus J. Nah, kalau lupa masa U gini seperti inilah. Kalau sudah ini yang paling sederhana yang terakhir, maka tinggal U-nya ini saudara rubah ke dalam 2x pangkat 3 plus 1 pangkat 5
dibagi 5 plus C. Selesai. Ya. Oke. Saudara tolong pahami ini, langkah-langkahnya yang tadi saya sebutkan. Nah, tugas hari ini yaitu hanya 2 nomor ini ya. Nah, ini sama ini. Nah, nanti dikumpulkan sampai jam 9. Jadi saudara coba 2 nomor ini ya. Nanti saya tuliskan di akhir. Saya menjelaskan dulu yang berikutnya. Kemudian ada lagi yang namanya integral tak tentu. Integral tak tentu, yang tadi saya bicaranya integral tak tentu, artinya dia tidak memiliki nilai, hanya variabel X. Yang ini adalah integral tertentu karena dia memiliki nilai. Apa Pak maksudnya kalau dia memiliki nilai? Nah, maksudnya itu di sini dia ada nilai BA-nya. Nah, ini ada nilainya. Ada batasnya. Nah, ini yang dinamakan integral tertentu. Ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi hasil dari integralnya FB dikurangi FA dimasukkan nilainya. Jadi yang atas dimasukkan dulu, dikurangi nilai yang bawah dimasukkan dulu. Ya, contoh. Nah, contoh di sini ada 2 pangkat 0 2x dx. Nah, ini karena ada variabel konstantanya, 2-nya saya keluarkan dulu kan. X dx. Nah, kalau sudah seperti ini, 2, ini saya lakukan apa? Integral. Maka kan pangkat 1, maka 1 tambah 1, 2. Ini per 2 ya. Ini ada batas bawahnya, yaitu 2 sama 0. Ini kan bisa disederhanakan. Artinya ini bisa dibagi ya kan, selesai. Tinggal X pangkat 2. Nah, karena ini adalah batas atasnya adalah 2, maka 2 pangkat 2. Jadi 2 ini dimasukkan di variabel X-nya. 2 pangkat 2. Min. Sekarang batas bawahnya 0. Maka 0 pangkat 2 dimasukkan ke variabel X-nya. Nah, 2 pangkat 2 kan 4. 4 kurangi 0 adalah 4. Nah, ini hasil nilainya. Ya. Begitupun juga yang bawahnya. Kalau kita lihat yang bawah, ya, saya tulis lagi integral dari 41 5x pangkat 4 dx ya. Ini 5-nya saya keluarkan 41 x pangkat 4 dx ya. 5 ya. Maka ini menjadi x pangkat 5 ya, 4 tambah 1 ini per 5. Nah, ini kan 4 1. Ini disederhanakan dulu. Kan tinggal x pangkat 4 pangkat 5. Nah, ini 4-nya dimasukkan di variabel X-nya. Maka menjadi 4 pangkat 5 dikurangi 4 pangkat 1. Ya. Ini berapa? 4 pangkat 5 dikurangi 4 ya. 4 pangkat 1. Nanti ketemu nilainya saudara kurangi. Ya. Itu yang disebut integral tertentu. Oke, ini saya rasa nanti saudara bisa mengikuti kalau saudara sudah memahami terkait dengan integral. Hari ini saudara ada sebuah tugas yaitu 2 nomor saja ya. Yang ada di sini saya tuliskan, ikuti tadi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Yang nomor 1 tadi saya jelaskan secara prinsip sama langkah-langkahnya, cuma saya pindah-pindah posisi saja ya. Yaitu yang pertama itu soalnya adalah terkait dengan 6x 3x kuadrat plus 4 pangkat 7 dx ya. Ini soalnya. Yang kedua yaitu x kuadrat akar dari x pangkat 3 plus 1 dx. Ingat kalau akar ini kalau mau dipangkatkan maka kurung pangkat setengah. Ya. Ingat tadi fokus kepada yang ada di kurung itu yang dijadikan variabel U. Ya, ingat yang ada di kurung itu jadikan variabel U. Kalau ini loh Pak, yang nomor 2 ini kan nggak ada kurungnya Pak. Jadikan yang akar setengah akar itu jadikan menjadi pangkat. Kan sama juga dengan X pangkat 3 plus 1 kurung pangkat setengah. Nah, karena akar ini kan pangkat setengah. Oke, silakan dikerjakan. Nah, maksimal hari ini jam 9. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.